Saudara tahu, pengangkatan itu Yesus tidak menginjakkan kakinya di bumi. Itu kedatangan Tuhan kedua. Tapi rapture, pengangkatan itu adalah kitab Matius pasal 24, Lukas pasal 13. Rapture terjadi, Yesus itu di awan-awan. Dia menjemput mempelainya. Dan kau akan lihat. Pada saat kau melihat Tuhan sedang jemput saudara, berbahagialah orang yang purify by fire, suci hatinya. Dia akan lihat dan kau akan diangkat. Saya ini bukan orang gak percaya rapture loh, ngawur. Saya ini percaya rapture. Ayatnya banyak. Dan Benny Hinn, kemarin saya dengar, saudara mungkin lagi lihat broadcastnya. Saya cukup shock, dia berkata. Malam itu tiba-tiba hatinya dia rasakan sesuatu yang ini aneh sekali. Setelah dia Zoom dan khotbah di Zoom, tiba-tiba dia berkata, malam itu ada sesuatu perasaan yang aneh, yang aku gak pernah alami. Tiba-tiba dia berkata, dia dengar kata-kata, surga sudah buat keputusan, I'm coming, aku akan datang dan jemput mempelai. Dan tiba-tiba ini Benny Hinn loh, bukan saya. Jadi tolong dicatat, ini Benny Hinn yang ngomong. Bisa anytime hari-hari ini dia datang dan jemput gereja. Yang ngomong Benny Hinn bukan saya. Bisa 5 menit lagi, bisa 1 jam lagi, bisa nanti malam, bisa besok. Terjadi rapture. Lihat Yesus di awan dan kau diangkat. Yang ketinggalan Pak, ketinggalan kau harus bayar pakai nyawamu. Dan hari ini kita harus mempersiapkan hidup untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Benny percaya pray, pengangkatan sebelum aniaya. Dia percaya bahwa anytime bisa terjadi pengangkatan hari-hari. Semua yang terjadi di hari-hari ini bukan karena kebetulan. Saudara, coronavirus itu sudah ada filmnya 2 atau 3 sebelum tahun 2020. Saudara tahu kan filmnya apa? Itu ada 2 atau 3 film sudah bicara tentang namanya coronavirus. Dan sudah dibuat, sudah tahu akan terjadi seperti ini. Social distancing ini bukan kebetulan, sudah ya begini, di-create. Tiba-tiba saudara nggak bisa lagi, tiba-tiba semua super berjarak. Kemarin saya hari Minggu, saya mengantar pembantu saya pulang kampung. Saya minta teman bawa mobil saya antar pembantu saya pulang kampung. Masih Jawa Tengah sih, dekat, nggak mampir mungkin 1,5 jam dari Semarang. Diantar teman, bawa mobil saya yang putih. Dan tiba-tiba teman yang pulang ini bawa mobil saya cerita, maaf ya kok, kenapa? Mobilmu disemprot disinfektan total begitu masuk kampung. Oh ya, iya. Takut ada virus masuk. Saudara jangan kaget, saudara masuk kampung, saudara masuk ke daerah di dalam, itu di lockdown semua, ditutup semua. Semprot, buka pintunya, harus pakai masker, semua komplit, tanya sama penduduk desa, ini penduduk desa. Tanya, namanya siapa? Rumahmu di mana? Jadikan ODP. ODP itu singkatan apa? Orang dalam pantauan. Padahal saudara tahu, pembantu saya itu di rumah terus. Gak kemana-mana. Pergi pun kagak dalam rumah terus. Tetap jadi ODP. Dalam pantauan. Catat namanya, saya gak tahu setelah masuk ke rumah dan segala macam, hari ini saya gak dengar kabar apa-apa lagi. Saudara tahu itu apa sih sebetulnya? Tracking. Kau mulai di-track. Kau mulai dipantau. Kemanapun kau pergi. Bedanya cuma satu, nanti kalau chip masuk ke tubuhmu, kau bisa dilihat pakai radar. Kalau hari ini orang mengunjungi saudara. Oh dia gak kemana-mana. Oke, 14 hari di rumah. Di lockdown. Ini hari binatang buas sedang mengancam.
Kalau engkau tidak berakar, kalau engkau tidak memulai purify hatimu, kau tidak lagi mendekatkan dirimu kepada Tuhan, tiba-tiba kata firman, hari Tuhan datang jadi jerat dalam dirimu. Karena datang seperti pencuri, datang di saat kau tidak duga. Kenapa Tuhan, kedatangan hari Tuhan kata Alkitab bisa jadi pencuri dalam hidupmu? Karena kau tidak mempersiapkan diri. Saya dengar ada jemaat berkata, oh kalau begitu kita hari ini tidak usah kerja Pak. Salah. Alkitab berkata dengan jelas, kalau Tuhanmu datang, hendaklah hamba itu didapati sedang melakukan tugasnya. Tidak sedang nganggur. Tuhan datang, kau sedang lakukan tugasmu masing-masing. Bukan terus masuk gua, ngumpet, dah bertapa, cari Tuhan Yesus sampai diangkat. Enggak ada. Kau disebut sebagai hamba pemalas yang memegang satu talenta dan kau sembunyikan di dalam tanah. Itu yang pertama. Kata suci hatinya adalah purify by fire. Kau disucikan, dimurnikan dengan api untuk bisa melihat Tuhan. Tapi kata yang kedua di Imamat 19 ayat 2. Alkitab juga berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kata kudus yang kedua adalah dalam bahasa Imamat Ibrani. Kalau tadi yang pertama dalam bahasa Yunani, ini dalam bahasa Ibrani. Kata kudus artinya dalam bahasa Ibrani adalah to be set apart, pisah. Tidak bisa nyampur. Kau dikhususkan. Lewi itu khusus di mimbar. Kau sendirikan, to be set apart, dipisahkan dari dunia. Dan Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhanmu kudus. Hendaklah engkau kudus. Kata hendaklah engkau kudus, hendaklah engkau dipisahkan dari dunia ini. Engkau nggak bisa nyampur dengan orang yang kerjanya nipu terus. Kerjanya berzina terus. Kau harus dipisahkan. Kata kudus adalah engkau dipisahkan dengan yang jahat. Because I am the God holy. Karena aku Tuhan adalah kudus. Memisahkan antara kambing dan domba. Saudara, kalau saudara lihat gambar, hari-hari ini tuh hari-hari Tuhan tuh sedang memisahkan kambing dan domba. Kok Kristen kambing? Saudara tahu, kambing itu kalau dibawa ke tempat penjagalan, tempat pembantaian, tempat korban. Kambing itu adalah binatang yang paling berontak. Dia akan pakai tanduknya untuk melukai orang yang mencoba membawa ke tempat pembantaian. Kambing. Kambing adalah binatang yang selalu bertanya, why, kenapa, semua kenapa. Kenapa aku dibawa ke tempat pembantaian? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus lewat ini? Kenapa harus ada coronavirus? Itu kambing. Stubborn, keras kepala, bebal, nggak bisa diomongin. Uangnya lerakan, bebalnya luar biasa. Diajak ngomong, ya nggak tahu, kambing. Diajari firman, ya ngelit, kambing. Dan Tuhan Alkitab berkata, aku akan memisahkan antara kambing dan domba. Domba, kenapa Yesus disebut sebagai anak domba? Saya berkali-kali ucapkan di kitab Wahyu bahwa domba itu diucapkan lebih banyak daripada singa dari Yehuda. Yesus disebut sebagai anak domba di kitab Wahyu itu 13 kali. Yesus disebut sebagai singa dari Yehuda itu cuma 1 kali di kitab Wahyu. Kenapa kok lebih banyak anak domba daripada singa? Kalau Yesus jadi singa di kayu salib, ya semua musuhnya mati. Domba itu terkenal karena apa? Obedience. Dia dibawa ke tempat pembantaian, di tempat pemotongan, dia akan menyerahkan dirinya. Dia bukan tipe, domba itu adalah bukan tipe yang bertanya why, kenapa, semua, ini kenapa semua terjadi. No, just obey. Taat, ngikut. Dia percaya kepada siapa? Bukan percaya kepada yang lain. Dia hanya percaya kepada satu pribadi. Siapa itu? Gembalanya. Dia nggak akan takut. Domba di tengah hutan belantara yang gelap. Dia ngerti. Gadamu dan tongkatmu itu menyertai aku. Kalau kambing pasti dia akan kabur dan lari balik ke kemah. Domba, dia tahu. Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Hari ini Tuhan sedang memisahkan antara domba dan kambing.
memisahkan the virgin, 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Sedang memisahkan antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang fasik. 5 gadis yang bijaksana adalah gadis, menurut saya simpel aja, gak usah diterjemahkan mulu-mulu. Dia buat namanya sebuah persiapan supaya minyaknya tidak habis. 5 gadis yang bodoh, dia tidak pernah persiapkan apapun, padahal dia tahu bahwa mempelai laki-laki kalau datang selalu terlambat dan selalu ngolor waktu, itu sebuah adat di Timur Tengah. Dan datangnya selalu di tengah malam. Jadi 5 gadis yang bodoh bukan tidak tahu. Dia tahu akan molor, akan terlambat, akan datang di saat dia sedang terlelap dan tertidur, dia tidak akan duga, dia tahu. Tapi gadis yang bodoh, hari ini sepertinya di dunia ini kan biasa. Saya sedang punya grup yang berkata, lah semua selalu ngomongnya akhir zaman. Nanti setelah ini bilang akhir zaman, ini lihat tanda-tandanya akhir zaman. Nanti tahun depan bilang Tuhan sudah mau dekat, tahun depan bilang sudah Tuhan dekat. Aku lama-lama gak mau percaya. Itu adalah 5 gadis yang bodoh. Kenapa bodoh Pak? Karena dia tidak prepare. Karena Alkitab berkata dengan jelas, anak Yesus pun gak tahu. Malaikat di surga gak tahu kapan dia rapture, dia akan datang. Hanya Bapa yang tahu. Yang kau lakukan hanya apa? Prepare. Siapkan hidup. Prepare. Sampai kapan? Just prepare. Saudara, ada 2 kitab yang bicara tentang akhir zaman. Satu kitab Daniel, dan satunya kitab Wahyu. Daniel itu adalah nabi untuk bangsa Israel waktu itu. Dan sampai Tuhan berkata, meteraikan kitab ini sampai akhir zaman, di zaman ini. Dan akan terbuka. Dan kitab yang kedua adalah kitab Wahyu, kitabnya orang Kristen. Kalau Daniel itu kitabnya orang Jewish ya. Kita juga ada. Tapi orang Yahudi percaya bahwa Daniel itu adalah, Yesus sampai berkata, lihatlah, perhatikanlah apa kata kitab Daniel. Bila pembinasa keji masuk ke ruang Maha Kudus dan menajiskan, hendaklah engkau memperhatikan. Selalu dikutip. Perhatikanlah apa kata kitab Daniel. Selalu berkata kalau bicara akhir zaman, bicara tentang Daniel. Sekarang saya mau tunjukkan satu ayat di kitab Daniel pasal 12. Ayat 9 dan 10. Tuhan tuh ngomong apa tentang akhir zaman, tentang kitab Daniel. Dan ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Nanti sebelum saya berikan ke Pak Victor, saya akan tunjukkan sebuah film tentang rapture. Kenapa Pak tunjukkan film rapture? Karena anak saya tiba-tiba kemarin ngomong, Pi, kamu masih ingat gak zaman aku SD? Kenapa? Kita tuh satu sekolah nonton film rapture yang versi Indonesia. Pak, kebomu Pak, ingat gak Pak? Oh ingat aku. Itu papi kan suka nayangin itu di sekolah. Itu Ari masih SD, masih pakai celana pendek warnanya merah mungkin tuh Ari itu. Dan saudara tahu waktu itu, saudara tahu itu benar-benar terjadi kegerakan di sekolah di SD itu. Anak itu nangis di jamah Tuhan luar biasa, ngantri di depan guru sampai minta ampun Miss, dosaku banyak, aku nipu Miss. Itu isinya cuma lihat penglihatan malaikat, mereka bertobat gara-gara film rapture. Di tengah-tengah sekolah tiba-tiba orang pelepasan, itu di tengah pelajaran. Itu hampir mungkin kejadian hampir 2, 3, 4 tahun. Lari ke gedung gereja, tiba-tiba ada seorang lihat malaikat besar gitu. Suatu sekolah keluar semua. Saya masih ingat peristiwa itu, anak-anak saya ingat. Tapi ingat gak zaman saya masih SD, ditontonkan film Rapture, tapi ini bukan film itu. Itu filmnya itu saya cari gak ketemu. Dia berkata nonton film Rapture dan itu membuat kami semua anak-anak itu bisa begini. Kami harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Sampai hari ini anak saya itu percaya. Itu peristiwa sudah berapa, mungkin berapa ya? Divisi 16, berarti sudah sekitar ya 8, 7, 6 tahun yang lalu. Atau 8 tahun yang lalu. Itu masih bekas di hatinya. Itu akan is coming, akan terjadi, dan terjadi. Dijemput. Satu ditinggal, satu diangkat. Pengkhotbah satunya diangkat, satunya ditinggal. Jemaat satunya suami istri sedang tidur, satu diangkat, satu tinggal. Yang tinggal yang apa? Yang kambing. Pendeta bisa jadi kambing? Bisa. Jangan berpikir pendeta, nanti lihat filmnya saya. Pendeta nggak diangkat. Ditanya, kenapa Bapak nggak diangkat? Karena saya nggak percaya.
Saudara, ini di kitab Daniel lihat baik-baik. Daniel 12 ayat 9 sampai 10. Alkitab berkata, tetapi ia menjawab, pergilah Daniel sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan apa? Disucikan dan dimurnikan dan diuji. Purified by fire. Hari-hari ini sedang dimunculkan mana kambing domba, mana emas, mana sanga, mana orang benar, mana orang fasik, mana 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Sedang dipurify. Lihat ayat ini, ayatnya nanti saudara akan lihat Daniel dan Wahyu itu ngomongnya hampir sama. Padahal ini hidup di zaman yang berbeda dan Yohanes belum mengerti kitab Daniel. Lihat nih. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dengan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Orang yang hidup dalam dosa hari-hari akan tambah berbuat dosa, tambah jahat dan tambah jahat dan tambah jahat. Fasik tambah fasik, termasuk orang Kristen. Dia berkata, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi yang fasik akan tambah fasik. Yang jahat terus berbuat jahat. Sekarang kita bandingkan dengan kitab Wahyu. 22 ayat 11 sampai 12. Wahyu. Alkitab berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah dia terus menguduskan dirinya. Dan Tuhan ngomong, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dua kitab akhir zaman bicara yang sama, pemurnian. Jahat terus jahat, baik tambah baik, benar tambah benar, suci tambah suci, kudus tambah kudus, cemar tambah cemar, najis tambah najis, terus akan dipisah. Domba, kambing. Pertanyaannya hari ini adalah, saudara yang mana? Hidupmu hari ini seperti apa? Gak usah nuding orang lain. Kau seperti apa? Pak, saya tambah cemar. Ya, kau harus minta dikuduskan. Kau harus masuk dalam dapur api. Saudara, saya dengar cerita lockdown ini membuat di Jepang banyak anak SMP SMA hamil di luar nikah. Zaman lockdown ini. Anak SMP SMA banyak sekali pergi ke rumah sakit di Jepang nih. Banyak sekali pergi ke rumah sakit dan mereka banyak hamil di luar nikah. Karena mereka janjian, ketemuan, ngamar, masuk hotel dan segala macam. Dan akhirnya banyak yang hamil. Cemar tambah cemar, kudus tambah kudus. Tapi sementara yang di Italia dan di Brasil ada orang yang berlutut nyembah, takut akan murka Tuhan dan mereka berlutut dan bertobat. Kenapa? Saya tunjukkan satu gambar seorang atlet football. Saya pernah khotbah ini di 2015 di gereja lama. Saudara, ini yang sebelah kiri saya ini adalah Tim Thibaut, yang laki namanya Tim Thibaut, itu pemain football, American football. Itu pacaran sama Miss Universe. Saya berani tayangkan karena ini ada di Google. Pacaran cuma 4 bulan. Kemudian yang perempuan Miss Universe ini, itu tahun 2015. Itu pacaran baru 3-4 bulan. Dan yang laki ini adalah orang yang cinta dan takut akan Tuhan. Dan dia punya sebuah vow. Dia punya sebuah sumpah kepada Tuhan. Dia nggak akan lost his virginity. Dia nggak akan lepaskan namanya keperawanannya. Si laki ini, kejokoannya. Sampai ketemu dengan istrinya. Dia pacaran sama Miss Universe. Amerika, nggak salah, mungkin nggak tahu. Amerika. Dan yang perempuan minta. Dan yang laki loh. Ini nggak jelek loh. Ini Miss Universe. Dan yang laki berkata, tidak, gila. Masih ada. Tidak. To be set apart. Kudus itu adalah dipisahkan. Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kau dipisahkan. Tim Thibaut berkata yang sama pacarnya, ya, selama 3 bulan diminta, tidak mau, sampai ditulis. Tim Thibaut split, pisah gara-gara virginity vow,
karena sumpah kejokoannya. Kok ada ya lagi begitu ya? Saya khotbah 2015. Tiba-tiba kemarin anak saya ngomong, "Papi ingat gak pernah khotbah tentang seorang pemain football?" Ya, ingat. Kenapa? Tak tunjukin, Bi. Kenapa? 2020 Januari dia nikah. So, dia nikah dapat istri Miss Universe juga. Tuhan tuh gak utang. Dari South Africa. Dan dia betul-betul menjaga sampai hari pernikahannya. To be set apart. Hari ini Tuhan sedang memisahkan. Yang mana? Saya, waktu anak saya tanya ini, saya berkata, kok ada ya, Bi ya? Dan anak saya ngomong, gak jelek loh nih cewek ini. Ini kelas dunia loh. Main kami ngobrol sama teman-teman, lah kamu kan kelasnya kan kelas masih daerah situ. Ini kelas Miss Universe. Betul-betul dia berkata, aku domba. I keep my vow. Aku pegang sumpahku. Itu akan jaga namanya keperawananku di depan Tuhan. Domba dan kambing. Hari-hari ini Tuhan mau kita semua purified by fire. Dimurnikan dengan api. Mari siapkan hidupnya. Kapan, Pak? Tidak ada yang tahu. Yang percaya pengangkatan sebelum aniaya hari-hari ini sedang berjaga-jaga. Yang percaya bahwa pengangkatan akan terjadi setelah di tengah-tengah juga sedang berjaga-jaga. Kenapa? Karena begitu the beast muncul, dia harus mempersiapkan diri untuk dia harus berani pikul salib. Tidak menyangkal imannya, menjaga imannya sampai akhir, sampai death, sampai kematian. Tidak menyayangkan nyawa sampai dalam maut. Setiap kita dihadapkan namanya sebuah pilihan. Suatu kali saya mau tutup dengan cerita ini. Sebelum saya tunjukkan satu film. Ini baca satu buku yang bagus sekali. Dan buku ini saya ingin coba terjemahkan ke saudara. Saya ingin bacakan buat saudara. Buku ini berkata begini. Kekudusan Tuhan itu dinyatakan atau dimanifestasikan melalui salib. Dengan sangat serius, sangat hikmat, sangat luar biasa, prosesi penebusan dosa atau pendamaian dosa sungguh menyatakan kekudusan Tuhan yang tidak terbatas dan betapa bencinya Tuhan akan dosa. Betapa bencinya Tuhan akan dosa, sampai-sampai Tuhan harus menghukum dosa sampai tuntas saat dosa itu ditanggungkan pada anaknya sendiri di kayu salib. Saking Tuhan tuh nggak bisa lihat dosa, anaknya yang dikorbankan, yang harus menanggung dosa. Tapi dia benci dosa. Tuhan itu benci sin, dosa, tapi Tuhan itu forgive the sinner, pendosa. Tuhan pengampun untuk pendosa, tapi dia benci dengan dosa. Cawan penghakiman murka Tuhan harus dicurahkan atas dunia yang jahat. Atas atau dapur perapian bagi hati nurani para pendosa. Atau hukuman dijatuhkan pada iblis yang memberontak. Atau erangan dan kertak gigi kepada makhluk yang terkutuk. Ia menyatakan demonstrasi kebencian Allah akan dosa ketika murka Allah itu dilepaskan dalam diri Yesus. Sebenarnya saya ada satu film tapi ada copyright. Sebenarnya kalau saya baca ini, saya lihatkan filmnya, saya ngerti, oh maksudnya begini, Pak. Itu disalib itu sudah, pada saat disalib film itu ya, karena di copyrightnya nggak bisa ditayangkan. Tiba-tiba tuh seluruh dosa itu masuk. Itu animasi menurut saya betul itu. Masuk ke tubuh Yesus semua. Dan yang masuk ke dalam tubuh Yesus pada saat penyaliban itu adalah seluruh kutuk dosa. Semua apapun yang najis, yang kotor, pemberontak masuk ke tubuh Yesus. Sampai Yesus itu teriak. Karena yang holy, yang kudus, tiba-tiba semua dosa seluruh sejagat raya ini masuk ke tubuhnya semua. Karena dia pikul. Dan dia berkata, kekudusan yang ilahi tidak pernah muncul lebih indah dan lebih menawan daripada pada saat juru selamat kita
itu dirusakkan saat dia mengerang karena sebuah sekarat di kayu salib. Itu pertama kali Yesus tuh dosa seluruh dunia masuk dalam dirinya. Dia menyatakan dirinya sendiri tentang hal ini di kitab Mazmur 22. Dan ini yang paling Yesus takutkan. Dan di saat murka atau Bapa melepaskan murka dan seluruh dosa manusia masuk dalam dirinya, tiba-tiba dia melihat Bapaknya memalingkan wajah dan senyumannya dari Yesus. Dia palingkan, dia gak bisa, aku benci dosa Yesus, aku gak bisa lihat engkau. Dia palingkan wajahnya. Dia tidak bisa lihat anaknya karena dosa, dia benci dosa. Tapi Yesus harus tanggung itu. Dan tiba-tiba buku ini berkata, Bapa memalingkan wajah dan senyumannya kepada Yesus. Untuk pertama kali seolah-olah Tuhan Bapa surga itu menusukkan pisau yang tajam ke hati Yesus. Jelas. Gara-gara dosa. Dan yang membuat Yesus menangis dengan sangat mengerang dan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu yang membuat Yesus sakit. Seperti ditusuk, Bapaknya memalingkan wajah karena dosa. Saya berdoa, saudara, siapkan hidup, purify, to be set apart, pisahkan domba dan kambing. Ingat salib, darah anak domba, kata Ibrani tidak akan berarti lagi kalau engkau menginjak-injak pengorbanan darah anak domba dengan sembarangan. Ingat, Yesus harus tanggung sambil seperti pisau ditikamkan di hatinya. Gara-gara dari senyum Bapaknya berubah memalingkan wajah. Saya berdoa film ini memberikan, sebenarnya masih ada poin yang lain, tapi saya nggak mau ambil saudara waktu yang lebih jauh karena Pak Victor akan teruskan. Saya pingin saudara ingat, ada satu kata yang terakhir Yesus ucapkan, My God, My God, Bapakku, Bapakku, why you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dosa. Saya berdoa, sudah terima keselamatan. Jagai keselamatanmu dengan takut dan gentar. Masuk dalam pemurnian dapur api hari ini. Pak, gak enak, gak masalah. Sedang dimurnikan. Domba dan kambing. Fasik dan benar. Yang cemar akan cemar. Yang baik tambah baik. Yang benar tambah benar. Yang rusak tambah rusak. Tapi kita adalah orang yang dipersiapkan untuk menghadap Tuhan. Saya minta film tolong disiapin. Setelah itu Pak Victor akan lanjutkan. Silakan. Así será, así será, como un rayo, en diferentes partes del mundo, en diferentes iglesias, en diferentes partes. ¡Vamos, Shelly! En el avión, en la calle, en el trabajo, así será, en un abrir y cerrar de ojos. Ante la cara de todos, la iglesia se quedará vacía. Se quedarán los hipócritas, se quedarán los mentirosos, se quedarán los chismosos, se quedarán los falsos. Gritarán, llorarán. ¿Cuántas veces se le habló? ¿Cuántas veces se le predicó? Se le decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Iban a la iglesia con la Biblia, pero eran mentirosos. Iban a la iglesia, pero eran falsos. No les daba la gana de arrepentirse. ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces? Y ahora gritan, ahora lloran. Dice, el pastor estaba predicando. ¿Qué pasó? Desapareció el pastor, desaparecieron los hermanos. ¿Dónde está? Oye, tantas veces se habló que Cristo venía, decían que venía, y ahora ya vino, se ha cumplido. Y aunque corran, aunque lloren, se tirarán al altar, dirán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué? Desaparecerán los niños del brazo de la madre. Yo no tenía mi bebito acá. Cristo vino, solamente una voz. Cristo vino, una voz que le va a decir, Cristo vino. Vino Cristo.
¿Cuántas veces te hablaron? ¿De cuántas maneras te hablaron? Ahora van a decir, pero no puede ser, sucedió. El pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando, estaba en el culto, no puede ser. Se cumplió lo que tanto tiempo se venía diciendo. Estarán en la cama. Una pareja de esposos, desaparecerá la esposa. Vendrán lágrimas, llanto. Pero se le avisó, se le dijo por borracho, por adúltero, te vas a quedar. En el avión desaparecen los pilotos. Hermano, el avión se queda sin gente. Explota. Muchos accidentes van a haber. El día del rapto de la iglesia. En el mundo entero. Alboroto en las calles. Se quedan sin pilotos los carros. Hermano, accidentes por todas partes. Esto va a ser mundial. Y entonces la gente va a pedir una explicación. Va a haber un alboroto a las autoridades. Pues sí, ¿qué ha sucedido? Hermano, el mundo se quedó sin los cristianos. Desapareció el pueblo de Dios. Desaparecieron los aleluyas. Desaparecieron aquellos que andan diciendo, arrepiéntete, Cristo viene, Cristo viene. Solamente se quedaron los falsos. Se quedaron los falsos, los mentirosos. Así será. Será como un relámpago. Será como un rayo. No habrá tiempo para decir ahora sí.